Halo semuanya, perkenalkan saya Raisa Mulia Inaya dengan NPM 2210631220040 dari Gizi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sentral dogma. Sentral dogma merupakan proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Pada sentral dogma dijelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Hal ini dapat dilihat dari skema di samping. Perlu diingat bahwa sekali informasi telah diteruskan menjadi protein, maka tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk asalnya, yaitu DNA. Aliran informasi dari asam nukleat ke asam nukleat memang mungkin, tapi aliran informasi dari protein ke asam nukleat atau protein ke protein itu tidak mungkin. Sentral dogma terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada 2 rantai tunggal yang akan terbentuk yang disebut leading strand dan lagging strand. Enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya 1 primer yang akan dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Sedangkan pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tempat awal terjadinya replikasi disebut dengan istilah origin of replication atau ORI. Pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali ORI karena DNA eukariotik sangat panjang. Sedangkan pada sel prokariotik, dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk 1 ORI karena DNA prokariotik ukurannya lebih pendek. Model replikasi DNA ada 3, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Transkripsi. Informasi pada DNA ditranskripsikan pada mRNA yang akan berlangsung di dalam inti sel atau di dalam matriks mitokondria dan plastida. Pada intron dan ekson sama-sama ditranskripsikan. Intron menjadi sekuen DNA yang tidak mengkode asam amino, sedangkan ekson menjadi sekuen DNA yang mengkode asam amino. Molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi yaitu mRNA atau messenger RNA, rRNA atau ribosomal RNA, tRNA atau transfer RNA. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu pertama, inisiasi atau permulaan. Awalnya RNA polimerase melekat pada daerah promoter, kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Kedua, elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. Selanjutnya, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Terakhir, tahap terminasi atau pengakhiran. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap berikutnya adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA
yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Codon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dadah!